Halo, welcome back. I'm Ana Zinia. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and don't forget juga untuk ring the bell. Hari ini aku ditemenin sama, as you can see, dia my mentor, ya, mentorku, guruku, ayah kandungku. Aku ngefans banget sama beliau, ya. Dan he's the owner of Chai Chai Salon and he's Chai Chai Salon himself. Apa kabar? Baik. Baik, ya. Baik. Bagaimana kalau boleh nanya industri salon sekarang? Apa yang Pak Chai Chai lihat di sini? Untuk apa? Untuk generasi muda? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Karena kan kita sempat dilanda COVID ya. Ya. Seperti itu. Bagaimana menurut? Nah, masalah salon mungkin sangat berbeda antara sebelum COVID dan setelah COVID. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu tidak mungkin dipakai dalam kondisi sekarang. Jadi kalau kita punya pemikiran yang terlalu jadul lah, kasar katanya tuh ya, itu tidak akan bisa dipakai dalam kondisi sekarang ini. Karena semuanya udah banyak perubahan gitu loh. Dari yang dulunya iklan bisa di koran, TV, majalah, sekarang udah hilang. Sekarang udah ganti dengan adanya medsos, Instagram, TikTok, YouTube lah, segala pengetahuan itu kalau dulu itu carinya sampai pergi ke luar negeri. Kalau sekarang nggak usah, pakai handphone aja udah bisa melihat semua. Nah, disinilah banyak perubahan-perubahan yang harus kita sadari untuk apalagi untuk dunia salon gitu loh ya. Yang saya geluti. Yang saya tahu bahwa kalau kita tidak belajar yang dengan kata yang kondisi sekarang ini, betul, kita akan ketinggalan. Dan kita akan habis juga ya Pak ya? Nah, ya. Kita akan habis ditelan Kita oleh akan waktu. habis. Karena bukan karena apa ya, karena dari situasi customer juga sekarang nggak mungkin orang datang cuci blow seminggu 2 kali. Itu pun kita udah merasa kehilangan customer gitu. Ya, Kebiasaan-kebiasaan yang dulu sekarang ini udah tidak mungkin dilakukan lagi. Jadi yang orang hanya betul-betul datang ke salon itu karena membutuhkan skill kita. Jadi bukan untuk kebiasaan sehari-hari gitu loh. Betul sekali. Ya. Dan saya ada punya keinginan generasi muda ini, karena kan sekarang yang salon dulu waktu top itu kan generasinya udah umur 50 ke atas, sudah 60, bahkan 70, itulah. Yang aku panggilnya aja Om ya. Ya, akhirnya kita kan mengharapkan generasi muda itu bisa bangkit. Seperti kayak dulu waktu zamannya saya masih muda. Dan saya melihat itu memang berat gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kalau dulu mau mempelajari sesuatu itu betul mesti punya semangat juang yang tinggi, kerja keras. Mungkin satu hari itu 24 jam, kita bisa berpikir bisa 20 jam, 18 jam. Kalau kita sekarang ini melakukan cuman hanya sebatas jam kantor, 7-8 jam, saya rasa kurang. Itu yang... Nih, satu, ya. Kalau kita sebagai hairdresser, kita itu tidak boleh ada kata henti belajar. Karena kita tahu dunia salon kecantikan itu dunia fashion. Dunia fashion itu berubah terus, berubah lagi. Tiap tahun mungkin beberapa kali berubah. Jadi tidak ada kata henti untuk belajar. Makanya itu kita itu dengan, as a hairdresser and semua hairstylist, generasi muda itu harus banyak melihat, apalagi kan sekarang gampang social media, dengan ada handphone, dengan adanya medsos, segala Google, segala apa, kita mau buka apapun selalu ada. Tapi yang intinya kita itu mau belajar enggak? Bukan hanya melihat berita gitu terus
yang berita-berita selebriti atau apa. Ya. Kan kita jangan sampai kita bekerja sebagai dunia hairdresser, tapi pikiran kita bukan sebagai hairdresser. Itu sangat salah. Makanya Wah, itu kata penting saya, banget ya. 24 jam kalau bisa kita berpikir kita belajar sebagai hairdresser. Atau ya. Yang kedua, kita harus belajar masalah chemical. Nah, ini chemical ini sangat penting. Chemical itu berhubungan sekarang kan salon nggak kayak dulu lagi. Hubungan chemical salon dengan skill-skill tren itu hubungannya sama chemical semua, dari pengeritingan, pelurusan, pengecatan, Coba deh Pak, perawatan. kalau sorry aku jeda dulu ya. Kalau chemical itu kan bisa dibilang luas sekali, luas. Ya. Ya, luas dan itu kan tidak mudah Pak, seperti itu. Makanya. Nah, apakah chemical itu dibutuhkan kayak skill khusus atau harus sekolah atau jam terbang sih Pak kalau kayak begitu Pak? Boleh kita mencari tahu dari kursus, boleh kalau ada ya. Kalau tapi ada, iya, tapi biasanya kalau udah larinya kita udah sebagai hairdresser, mau kursus dari awal lagi tuh sudah malas gitu loh kebanyakan. Nah, kita Itu karena apa tuh Pak? Sorry. Kenapa malesnya tuh karena apa? Apa karena ya itu? karena buang waktu kan. Kursus kan waktu. perlu waktu gitu loh. Dan Sedangkan kita meninggalkan klien gitu ya? Ya, itu loh. Itulah. Jadi kita begitu kita baca dari produk apa, kita lihat ingredients-nya apa, susunan chemicalnya apa. Kalau kita betul-betul memahami kan kita bisa kayak, oke, kurang di sini, Jadi gitu seperti itu ya. Jadi supaya kita itu jangan sampai waktu pengerjaan dengan chemical itu over process gitu loh. Nah, kita udah harus tahu. Yes. Nah, yang ketiga, saya mau belajar lagi ya, mau kasih tahu bahwa kita harus belajar yang paling penting ini, Adalah yaitu fisiologi customer. Psikologi customer ya. Iya. Itu Psikologi diulang lagi, customer penting itu, jadi kita bukan belajar skill teknik. Teknik itu 1001 macam. Kita mau gunting bob aja bisa berapa macam. Ada Ya. waduh banyak Tapi banget. nama psikologis customer itu yaitu Number one. saya jabarin lagi ya. Pertama, kita harus tahu karakter tamu itu dari awal itu kita mesti komunikasinya yang banyak. Mutual ya? Sebelum melakukan suatu tindakan, kita mesti tahu dulu dia pekerjaannya apa. Terus kamu mesti lihat dia pakai baju fashion apa, itu bagaimana, apakah dia fashionable atau dia konvensional. Itu sangat mempengaruhi. Ketiga, dia bidang pekerjaannya apa. Terus keempat, kalau dia istri, suaminya bekerja di bidang apa. Karena ini sangat pengaruh. Yes. Mungkin dia fashionable tapi suaminya bidang yang atau ya, sangat formal gitu loh. Itu kan sangat bertolak belakang gitu loh. Yang keempat, kita harus bisa tahu masalah proporsional wajah dan profesional secara total look. Nah, inilah yang kalau kita cuma profesional wajah, misalnya bentuk wajah oval, mau gunting begini, kamu turutin aja. Padahal mungkin nggak cocok, karena mungkin poninya dia dahinya pendek, kamu mau bikin poni lagi, itu kan nggak cocok gitu loh. Jadi proporsional wajah itu bagaimana? Jadi semua itu ada kaitannya. Dari segi teknik, oke. Tapi kalau psikologis customer-nya nggak ada, salah. Terus proporsional wajahnya kurang menguasai, salah lagi. Nggak mungkin dapat hasil yang sempurna. Oke. Nah, dari semua ini nih Pak, kalau mau nanya nih, ini kan berarti Pak Cai itu bergerak di bidang kecantikan ya, sudah berapa lama? Saya dari tahun 76, jadi kurang lebih sekarang 24 ditambah 23 ya 47 tahun. Saya belum lahir Pak. Ya, memang belum. Oh belum? Belum. Jadi saya masih setengah. Pada waktu saya masih muda. Oh. Nah, terus udah gitu harus dicium dulu. Terus udah gitu ini sampai sekarang pun masih tetap belajar. saya
tidak pernah berhenti belajar karena saya memang menggeluti dunia fashion gitu. Makanya saya harus belajar terus, saya cari inovasi terus yang baru apa. Karena ini kan semuanya kan kreativitas gitu Betul. loh. Jadi kalau kita berhenti kreasinya berhenti, Wah, apa ya gitu. habis. Iya. Kalau bisa 24 jam kamu pakai pikiran kamu, imajinasi kamu itu ke dunia yang kamu geluti. Seperti aja. kamu bilang kecantikan, rambut atau makeup, ya kamu geluti semuanya. Aku boleh nanya nggak agak Boleh. personal? Aku kan anak perempuan, ya. Ada tips-tips atau bagaimana how to handle anak perempuan ketika dia di bidang kecantikan, tetapi dia misalnya harus berumah tangga. Itu bagaimana menurut Pak Cai sendiri? As a seniman, as a Oke. maestro. Itu menurut itu. Mungkin pada waktu dia berumah tangga, mungkin pada waktu dia hamil, punya anak, dia akan istirahat. Tapi untuk belajar tidak ada kata istirahat, gitu loh. Jadi harus terus. Dan bukan berarti kamu hamil, punya anak, sampai anak besar selama 1 tahun, 2 tahun kamu berhenti. Enggak, kamu mesti latihan terus. Karena tangan ini enggak boleh berhenti. Yes, itu yang aku mau bilang karena skill itu kalau nggak diasah Ya, lupa ya, kayak orang nyetir ya Pi ya. Iya. Kopi bapak ya, Iya. kayak nyetir gitu kayak begitu. skill itu harus dilatih tiap hari Oke. kalau bisa. Ya. Jadi nggak boleh berhenti 2 bulan, 3 bulan, itu Yes, akan hilang. benar. Nah, terakhir banget nih, janji terakhir banget. Apa sih moto Pak Cai sampai hari ini tuh masih tetap mau belajar dan tetap mau ada di salon ini? Dan is your kingdom gitu. Apa sih motonya? Ya, karena saya mencintai pekerjaan saya. Cuma itu aja satu. It's Saya very mencintai pekerjaan saya dan saya tahu bahwa saya itu bergerak di bidang kecantikan, rambut dan pokoknya salon lah ya. Jadi saya harus semua Total. pikiran saya Total ya? total. Jadi Total ya. seperti saya anaknya Pak Cai agak pusing juga ya. Iya, apalagi kalau kamu tidak konsentrasi dengan full di bidang ini. Betul. So, guys, kita udah ngobrol sama maestronya Pak Cai di sini. Semoga berfaedah ya. Semoga juga para hairstylist muda Iya. lebih termotivasi ya, Pak ya. Ya, jadi inget ya. Ingat apa? 4 Apa gitu tuh? loh, nggak Coba usah ulangin apa. lagi. 1, tidak ada kata berhenti belajar. Yes. Kedua, belajarlah masalah chemical yang berhubungan dengan salon. Ya. Ketiga, psikologis customer Yes. itu harus pelajari. Betul sekali. Keempat, proporsional wajah secara total look atau ke wajah fokusnya, tapi total look juga. Dan kelima aku boleh tambahin nggak? Dan kelima aku boleh tambahin nggak? Boleh. Harus happy ketika bekerja. Nah, itu karena mencintai pekerjaan Iya. ya harus happy. Nah, seperti itu. So guys, terima kasih for watching. Semoga berfaedah sekali lagi. Selamat berpuasa. Semoga semua puasanya lancar. Don't forget to subscribe. Terima kasih. Terima kasih.